Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Miss Yuni Pambreni, dengan saya Regina Uslaharsari, saya Melani Putri, saya Hanalia Rustia, saya Rian Amelia, saya Adira Aurel. Saksikan video presentasi dari kelompok kami. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perusahaan modal ventura menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert White. Robert White mengemukakan bahwasanya modal ventura adalah penyedia pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang. Lalu yang kedua, menurut Tony Lawrence. Tony Lawrence mengemukakan bahwasanya modal ventura adalah investasi jangka panjang berbentuk pemberian modal yang memiliki risiko tinggi pada pemberi dana, yaitu venture capital company yang mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga dividen. Lalu yang ketiga yaitu menurut Clinton Richardson. Menurut Clinton, perusahaan modal ventura adalah dana yang diinvestasikan kepada perusahaan atau individu yang memiliki risiko yang tinggi. Baik, selanjutnya ada definisi dari perusahaan modal ventura. Yang pertama, investasi berisiko tinggi. Para investor perusahaan modal ventura siap mengambil risiko yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perusahaan modal ventura ini adalah investasi untuk perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Yang kita tahu, perusahaan startup ini memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi pula. Karena mengapa? Karena perusahaan startup belum memiliki laporan keuangan. Yang kedua, kita belum mengetahui profit dari perusahaan startup tersebut. Lalu yang ketiga, kita belum mengetahui jaminan apa yang perusahaan tersebut miliki dan juga seberapa banyak aset yang mereka miliki. Lalu modal ventura hadir tanpa jaminan. Cara kerjanya yaitu investor membeli saham kepada perusahaan startup tersebut dan menikmati keuntungannya secara bersama-sama. Tetapi jikalau perusahaan tersebut tutup, maka saham yang kita miliki menjadi nol. Cara menyiasatinya yaitu jangan kita berinvestasi kepada satu perusahaan startup saja, tapi minimal 2-4 perusahaan startup, dan kita berinvestasi 20-30%. Cara menyiasati lainnya yaitu dengan cara kita bertanya kepada perusahaan startup tersebut, apa masalah yang mereka coba pecahkan? Solusinya bagaimana? Modal bisnisnya bagaimana? Bagaimana cara mendapatkan revenue-nya? Substitution, premium, komisi, kompetisi, regulasi, dan sebagainya. Lalu last but not least menurut saya yaitu founders-nya. Kita berinvestasi bukan hanya kepada perusahaan startup saja, tetapi kepada founders-nya. Karena founders-lah yang menjalankan perusahaan tersebut. Sebaiknya kita mencari perusahaan startup yang memiliki founders-nya 2-4. Karena untuk lebih efisien mereka mengerjakan pekerjaannya. Karena jikalau founders tersebut hanya satu, sangat berisiko tinggi. Kita juga harus melihat founders tersebut agile atau tidak, tangguh atau tidak dalam menghadapi masalah yang ada atau yang timbul dalam perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua adalah mendanai perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Perusahaan modal ventura hadir untuk menjadi modal awal perusahaan rintisan tersebut untuk mengembangkan produk-produk mereka, menguji pasar, dan memperluas bisnis-bisnis mereka. Manfaat lainnya yaitu juga untuk mengembangkan ide-ide inovatif mereka, mengembangkan penemuan-penemuan baru, dan juga menolong perusahaan startup yang sudah mulai mundur. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu adalah mitra yang strategis. Investor selain menyediakan modal awal, investor juga menyediakan jasa, jaringan, juga pengalaman bisnis mereka yang bernilai untuk membantu perusahaan startup tersebut maju dan berkembang. Investor ini sebagai mitra yang strategis untuk perusahaan startup tersebut. Lalu materi selanjutnya
akan dijelaskan oleh Regina. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah modal Ventura. Modal Ventura muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1946 ketika perusahaan General Doriot mendirikan American Research and Development Corporation yang dianggap sebagai pelopor industri modal Ventura modern. Pada tahun 1958, pemerintah Amerika Serikat mendirikan Small Business Investment Companies untuk mendorong investasi bisnis rintisan. Pada dekade 1970-an, modal Ventura semakin berkembang seiring dengan berjalannya teknologi yang sedang berlangsung. Pada tahun 1973, modal Ventura masuk Indonesia dengan didirikannya PT Badan Pembina Usaha Indonesia. Namun modal Ventura berkembang pada tahun 2000-an ketika pada saat itu modal Ventura untuk mendorong UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu proses investasi modal Ventura. Yang pertama ada identifikasi peluang. Modal Ventura secara proaktif mencari perusahaan rintisan yang berpotensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada penilaian bisnis. Tim modal Ventura akan melakukan analisis mendalam terhadap model bisnis, tim manajemen, dan prospek keuangan perusahaan rintisan. Yang ketiga ada negosiasi investasi. Jika perusahaan rintisan dinilai menjanjikan, modal Ventura akan menawarkan pendanaan dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang keempat ada pendamping usaha. Modal Ventura tidak hanya menyediakan modal tetapi juga memberikan bimbingan, menghubungkan dengan mitra yang strategis dan membantu pengembangan bisnis. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rianti Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pembiayaan perusahaan modal Ventura. Yang pertama, penyertaan saham. Penyertaan saham dapat dilakukan dengan cara menyertakan saham pada pasangan usaha yang diperdagangkan di bursa saham. Penyertaan saham harus memiliki dua unsur, yaitu jangka waktu penyertaan saham paling lama yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 kali. Dengan jangka waktu penyertaan saham paling lama juga 10 tahun dan wajib didiversifikasikan dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pasangan usaha sebelumnya. Yang kedua yaitu penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Penyertaan ini dilakukan dengan cara membeli sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi kita dan juga pembelian obligasi konversi. Dan dapat dikonversi menjadi penyertaan saham saat pada jatuh tempo dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pembiayaan berdasarkan hasil usaha. Pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat meningkatkan pendapatan debitur. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adira Aurel, yaitu keuntungan investasi modal Ventura bagi perusahaan. Yang pertama yaitu pendanaan. Modal Ventura menyediakan dana yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi seperti merekrut talenta, mengembangkan produk, dan juga berinvestasi dalam pemasaran dan infrastruktur. Selanjutnya yaitu manajemen. Pemodal Ventura tidak hanya berperan sebagai investor saja, melainkan juga sebagai mitra manajemen perusahaan yang dapat membantu membuat biaya pemasaran produksi menjadi lebih efisien. Selanjutnya yaitu pertumbuhan. Modal Ventura dapat membantu perusahaan untuk meluncurkan atau mengembangkan bisnisnya dengan cara cepat dan menggunakan peluang pasar baru. Dan yang terakhir yaitu likuiditas. Perusahaan yang mendapatkan dana dari modal Ventura tidak perlu membayar beban bunga dan juga angsuran hutang. Selain adanya keuntungan, modal Ventura juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Yang pertama yaitu ketidakpastian hasil. Investasi modal Ventura memiliki resiko tinggi yang terutama perusahaan yang didanai belum tentu mencapai tujuan bisnisnya sehingga investasi sulit untuk diprediksi. Selanjutnya yaitu likuiditas rendah. Modal Ventura biasanya memerlukan jangka waktu yang panjang untuk mencapai keuntungan, sehingga investor sulit untuk mencairkan hasil investasi. Selanjutnya yaitu pengawasan intensif. Modal Ventura umumnya terlibat dalam pengawasan mendalam, sehingga hal itu dapat memakan waktu dan juga sumber daya dari investor perusahaan tersendiri.
Yang terakhir adalah konflik kepentingan. Terdapat terjadinya konflik kepentingan adalah investor modal ventura dan juga perusahaan yang didanai. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran modal dalam ekosistem startup. Modal ventura memainkan peran penting dalam ekosistem startup dengan menyediakan modal, bimbingan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang inovatif. Mereka membantu mengembangkan produk, meningkatkan operasional, dan memperluas jaringan startup. Investasi modal ventura juga mendorong inovasi dengan menyediakan akses ke modal berisiko dan sumber daya tambahan yang dibutuhkan startup untuk meningkatkan skala bisnis. Selanjutnya ada contoh investasi modal ventura yang sukses. Salah satu contoh investasi modal ventura yang sukses adalah Gojek, perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik di Indonesia. Modal ventura menanamkan modal pada Gojek ketika masih berupa startup kecil. Kini Gojek telah berkembang menjadi unicorn dengan valuasi miliaran dolar Amerika Serikat. Yang kedua, contoh perusahaan investasi modal ventura yang gagal adalah Pets.com. Pets.com adalah situs e-commerce yang menjual perlengkapan hewan secara online. Pets.com tutup dalam waktu singkat dikarenakan strategi bisnis yang tidak berkelanjutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melanie Putri. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tren terkini dalam industri modal ventura. Yang pertama ada peningkatan investasi. Industri modal ventura ini terus berkembang pesat dengan aliran teknologi yang terus meningkat. Yang kedua ada berfokus pada teknologi. Industri modal ventura ini terus berfokus pada investasi di sektor e-commerce, fintech, dan kecerdasan buatan. Yang ketiga ada ekspansi global. Ekspansi global ini di mana perusahaan memberikan jangkauan luasnya untuk mencari investasi di berbagai negara. Di sini saya akan menjelaskan prospek masa depan industri modal ventura. Yang pertama ada pertumbuhan pesat. Industri modal ventura ini terus berkembang pesat dengan di masa yang akan datang dengan meningkatkan nilai jumlah startup, inovatif dan akan pendanaan risiko. Contohnya ini seperti teknologi dan startup, bioteknologi dan kesehatan, e-commerce dan layanan teknologi. Selanjutnya ada diversifikasi investasi. Industri modal ventura ini semakin beragam dalam memilih investasi. Contohnya berdasarkan sektor industri, tahap perusahaan dan geografis. Selanjutnya ada kolaborasi global, di mana industri modal ventura ini terus bekerja sama dengan lintas batas untuk mengawasi pasar. Contohnya itu seperti koinvestasi antar negara, akses ke jaringan dan sumber daya. Selanjutnya ada peran penting teknologi, di mana teknologi ini semakin berkembang dan mempermudahkan kita untuk mengidentifikasi, untuk mengawas pasar. Contoh itu seperti platform, investasi online, analisis data, dan prediksi. Presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye.